ya. Jadi di sini massa pelurunya adalah M1. Kemudian diketahui bahwa peluru tersebut menabrak sebuah sasaran yang massanya M2, tapi massa M2 ini menempel kepada sebuah pegas yang konstantanya K, ya. Jadi konstanta pegas adalah K, maka sasaran mula-mula diam dan dapat meluncur tanpa gesekan. Berapakah pemampatan maksimum? Jadi, ketika peluru itu menabrak dari sebuah benda M2, kita anggap bahwa M2 tentu akan mendapatkan sekarang kecepatan V. Seperti itu ya. Jadi, kecepatannya kita tulis sama dengan V aksen, lalu pegas akan mengalami pemampatan, ya, atau dia memendek karena tumbukan dengan M1. Nah, sekarang M1 dan M2 sama-sama bergerak dengan kecepatan V. Ya, jadi ini baik M1 maupun M2 dia sama-sama bergerak dengan maaf, ini M2, ini M1 sama-sama bergerak dengan kecepatan V aksen lah. Berarti kalau dari hukum kekekalan momentum kita mengetahui bahwa M1 dikali V itu nanti sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen, gitu ya. Atau V aksennya, ya ini sebenarnya pegasnya pun memiliki kecepatan ya, karena dia sama-sama bergerak dengan M1 dan M2. Tapi di sini kita mengabaikan massa dari M pegasnya. Ya, kita abaikan massa pegasnya. Jadi massa pegas diabaikan. Ya, massa pegasnya yang diabaikan. Oke, sehingga V aksen menjadi M1V dibagi M1 tambah M2. Nah, sekarang setelah bertumbukan, tentu M1 dan M2 memiliki energi kinetik. Kemudian pegas memiliki perubahan energi potensial, gitu ya. Jadi sebelum tumbukan, ya, sebelum tumbukan, massa M1 memiliki energi kinetik, ya, sebelum tumbukan adalah setengah mv kuadrat. Nah, setelah tumbukan, energi kinetik totalnya, ya, energi kinetik aksen itu adalah setengah dikali M1 plus M2, ya, dikali V aksen kuadrat. Kemudian kita juga memiliki energi potensial pegas yang nilainya adalah setengah K delta X kuadrat. Nah, delta X ini yang kita cari, gitu ya. Maka di sini kita memiliki setengah mv kuadrat, ya, M-nya M1, maaf saya lupa di sini. V1 kuadrat sama dengan setengah M1 plus M2 V aksen kuadrat ditambah setengah K delta X kuadrat. Sehingga kita bisa mencoret nanti nilai setengahnya, sehingga menjadi M1 V kuadrat sama dengan M1 plus M2 V aksennya adalah ini tadi ya, M1V dibagi M1 plus M2 kuadrat tambah K delta X kuadrat. Ya, maaf ini saya perjelas sedikit lagi ya. Saya hapus dulu. Maka di sini nanti ditambah K delta X kuadrat. Sehingga di sini kita bisa memasukkan nilai delta X-nya nanti gitu ya. Jadinya M1V kuadrat sama dengan M1 plus M2 dikali M1 kuadrat V kuadrat per M1 plus M2 kuadrat. Gitu ya. Ini saya perjelas saja di sini. Kemudian ditambah K delta X kuadrat. Ini M1 plus M2 bisa kita coret di sini. Sehingga nanti ini menjadi M1V kuadrat minus M1 kuadrat V kuadrat per M1 plus M2 itu nanti sama dengan K delta X kuadrat. Kemudian di sini ya
kita bisa menyederhanakan lebih lanjut gitu ya dengan mengeluarkan nilai M1V kuadrat 1 min ya M1 per M1 plus M2 sama dengan K delta X kuadrat. Nah, 1 min M1 per M1 plus M2 itu nanti menjadi M2 dibagi dengan M1 plus M2. Seperti itu ya. Ini bisa kalian coba sendiri nanti ya. Jadi 1 min M1 per M1 plus M2. Kalau kita samakan penyebutnya M1 plus M2, yang atas menjadi M1 plus M2 min M1. Sehingga ini kita bisa coret menjadi M2 per M1 plus M2. Ini sama dengan K delta X kuadrat. Sehingga ini nanti menjadi M1 M2 V kuadrat per M1 plus M2 sama dengan K-nya bisa kita turunkan ke bawah, maka ini dikalikan K, ini jadi delta X kuadrat. Atau delta X-nya nanti ini diakarkan, V akar ya M1 M2 dibagi M1 plus M2 dikalikan K. Ya, nanti ini adalah hasil akhirnya. Soal berikutnya adalah terkait sebuah peluru bermasa M1 ditembakkan dengan kecepatan V pada sasaran bermasa M2 yang merupakan sebuah sistem massa pegas. Pegas tersebut konstantanya K. Ya, nah sekarang kita akan menjawab persoalan yang B. Nah, persoalan yang B, berapakah kecepatan M1 dan M2 jika ya benda tersebut akhirnya saling melepaskan diri setelah lama bertumbukan. Maka di sini kita anggap bahwa dia akan mengalami tumbukan secara elastik sempurna. Kenapa? Karena kedua benda tidak lagi saling menempel, gitu ya. Dan pegas di sini bisa berfungsi supaya tidak ada energi lain yang hilang. Ya, jadi tadi setelah bertumbukan ya ini dia memampat gitu ya, akan memampat. Ketika setelah itu nanti dia akan merenggang kembali gitu ya. Nah, sehingga nanti masing-masing M1 dan M2 akan berpisah dan memiliki kecepatan sendiri-sendiri. Maka kita bisa menganggapnya sebagai elastik sempurna. Maka tentu kalau elastik sempurna, tumbukan M1 dikali V ini harus sama dengan momentum setelah tumbukan gitu ya. Jadi M1 dikali V1 aksen dikali M2 dikali V2 aksen. Kemudian ciri-ciri elastik sempurna yang lain adalah ya, energi kinetiknya konstan. Total energi kinetik konstan. Jadi energi kinetik sebelum itu sama dengan energi kinetik setelah. Nah, kalau kita turunkan dari persamaan momentum dan energi kinetik, kita akan mendapatkan persamaan kedua. Kecepatan benda 1 dikurangi kecepatan benda 2 sama dengan kecepatan benda 2 dikurangi kecepatan benda 1 gitu ya. V1 adalah kecepatan M1 berarti V2-nya 0 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen atau minus V1 aksen ditambah V2 aksen gitu ya. Sederhana gitu ya. Jadi dari dua ini nanti kita bisa mendapatkan nilai V1 aksen dan V2 aksen dalam M1, M2, dan V. Kalau misalkan yang bawah kita kalikan semuanya dengan M1, maka M1V sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen, M1V minus M1V1 aksen tambah M1V2 aksen. Lalu kita jumlahkan. Ini nanti menjadi 2 M1V sama dengan ini habis. Kemudian yang kedua adalah M1 plus M2 dikali V2 aksen. Sehingga V2 aksen nanti akan didapatkan 2 M1V per M1 plus M2. Ya, ini adalah kecepatan V2 aksen. Lalu bagaimana kecepatan V1 aksen? Kecepatan V1 aksen kita bisa turunkan dari ini. Itu nanti sama dengan ya V1 aksen kalau kita pindah ke kiri sama dengan V2 aksen min V gitu ya, atau V1 aksen sama dengan V2 aksen adalah 2 M1V per M1 plus M2 dikurangi dengan V.
Sehingga nanti V1 aksen sama dengan 2M1V per M1 plus M2 minus M1 plus M2 per M1 plus M2 ini kali V. Sehingga nanti V1 aksen akan didapatkan sama dengan 2M1 kurang M1 adalah M1 dikurangi M2 dibagi M1 ditambah M2 V. Gitu ya.